Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang telah disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dong kita itu bertanya. Kita punya ulama, punya kiai, punya penuntun, punya pembimbing. Kira-kira pertanyaan itu Rasulullah Muhammad SAW menyempurnakan dari apa? Seperti dulu-dulu yang pernah saya sebutkan, kita itu halal untuk bertanya kepada ulama, kepada para kiai kita yang menuntun kita, kenapa sholat itu tatkala kita duduk di antara dua sujud, bahkan di akhir rokaat kita itu tatkala duduk di antara dua sujud, tangan kita menunjuk seperti ini. Boleh dong kita bertanya, kenapa kok nggak seperti ini, kenapa nggak seperti ini, atau kenapa nggak kita asyhadu an la ilaha illallah seperti ini. Manusia memiliki pengetahuan yang luas, manusia tahu akan apapun. Itu manusia karena ada memiliki rasa kekepoan di dalam diri manusia. Kalau manusia nggak mau bertanya, nggak mau bertanya tentang pengetahuan, tentang ilmu, kapan manusia akan sampai di dalam pengetahuan? Kita kalau mau melihat di belakang layar ilmu syar'i, di belakang layar ilmu-ilmu harfiah, itu menyuguhkan tentang ilmu-ilmu yang sangat wah, tentang ilmu apapun. Yang sering saya sebutkan, ilmu-ilmu yang awam mungkin kita dengar, seperti warongko manjing curigo, seperti manunggaling kawula Gusti, seperti ilmu tapak kuntul mabur, atau susuannya angin, atau ilmu-ilmu banyak sekali, ilmu-ilmu tentang pengetahuan ke arah filsafat, ke arah pengetahuan ilmu hakikat, ke arah pengetahuan tentang ilmu esoterik. Tergantung kita. Kita memiliki pemilihan, kita memiliki pilihan di dalam kehidupan ini. Kita mau menentukan pilihan kita mau diarahkan kemana. Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, yang pasti imbasnya, kita akan merasakan tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Masa mau kita itu diperbudak oleh tubuh kita? Masa mau-maunya kita diperbudak oleh apa? Oleh pikiran kita? Artinya, kalau ada orang lain yang selalu senantiasa bahagia di dalam kehidupan, tidak pernah terombang-ambing oleh ego kehidupan, oleh status sosial, oleh apapun, kenapa kita tidak? Dan semua itu tidak akan pernah kita dapat kalau kita nggak mau menuntut, kita itu mau mencari. Mustahil. Kata Rasul seperti ini, saya sangat sering menyebutkan tentang ayat ini karena saya suka. Dan saya alhamdulillah sudah membuktikan tentang pengetahuan tentang ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Saya sangat suka dengan ayat ini, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang hak, sang maha esensi, sang maha pemilik seluruh persepsi yang ada di muka bumi, persepsi apapun, baik tentang ideologi, baik tentang teologi, tentang filsafat, tentang kehidupan sosial, tentang apapun yang ada di muka bumi ini, seluruh ilmu yang ada, Allah adalah pemilik persepsi-persepsi tersebut.
samudra lautan tinta, andai kata dijadikan tinta untuk menuliskan satu ilmu Allah, untuk menuliskan satu ayat, untuk dimaknai, dicari inti makna terdalam dari ayat tersebut, tidak akan pernah selesai untuk dituliskan. Itu karena saking tidak terbatasnya ilmunya Allah. Kalau nggak percaya, silakan sampean buktikan. Contoh kecil, kita tahu tentang alfabet, kita tahu tentang numerik. Alfabet jumlahnya sudah tetap paten seperti itu, numerik jumlahnya tetap paten seperti itu. Tetapi digunakan sebelum masa adanya tulisan, sebelum adanya masa alfabet, angka dan huruf sebelum ada itu sudah digunakan, walaupun wujud suara atau wujud bahasa tubuh itu sudah digunakan. Sampai detik sekarang ini huruf, angka, numerik digunakan sampai akhir zaman, bahkan setelah tergulungnya dunia ini, itu nomor dan angka, alfabet dan numerik itu akan selalu ada dan abadi, walaupun berupa apa? Walaupun berupa tulisan atau bahasa-bahasa semesta atau bahasa-bahasa tubuh. Jumlah 26 alfabet itu digunakan oleh orang sealam semesta itu loh, tidak pernah habis. Angka 0 sampai 9 atau 1 sampai 10 yang di dalam huruf 10-nya ada kosongnya, itu digunakan tiap hari, tiap detik, itu tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah habis. Kenapa ini tidak kita jadikan pembelajaran? Bahwa ilmu itu subhanallah, semakin kita tuntut ilmu, semakin kita akan tahu. Tetapi ironi, apabila kita semakin tahu tentang ilmu, kita semakin tahu tentang pengetahuan, kalau ending dari pengetahuan kita membuat kita congkak, membuat kita itu membusungkan dada, membuat kita sombong, lalu kita itu mendebat sana sini, berkomentar sana sini, kembali lagi banyak-banyak bercermin kepada diri. Seperti filosofi yang pernah saya buka di dalam video tentang kayu gung susuani angin. Kayu ini adalah tubuh badan jasad manusia, susuani angin yang bertempat, yakni sangkar angin yang bertempat di keluar masuknya hidung. Ini adalah menjadi kesadaran kita. Apa sih gunanya kita itu wah, congkak, membusungkan dada? Ora ono apa-apa nih. Makanya manusia yang bijak di dalam pengetahuan, yang bijak di dalam memanah ilmu, selalu senantiasa menunduk di dalam kehidupan. Syukur kalau dibarengi sering merenung, diam di dalam diri, sering-sering tafakur. Yang akan sedikit saya bahas, yakni tentang tapak kuntul mabur. Jadi teman-teman tahu kan kuntul yang warnanya putih, kakinya panjang, atau taruhlah kita sebut seluruh unggas yang bisa terbang aja ya. Seluruh unggas seluruh unggas yang bisa terbang kita wakili dengan nama kuntul. Kuntul itu tapaknya kalau terbang itu tapaknya di mana? Jadi kalau teman-teman para penuntut ilmu, teman-teman ahli untuk mencari ilmu, ya ilmu ini sebenarnya sangat dalam sekali. Nggak usah tanpa tapak kuntul mabur ya, tampak kuntul mabur. Ini kan ruangan. Sekarang jari saya tempatkan di dalam ini ruangan. Ini ruangan ya. Ini ruang, saya tempatkan di dalam ruang. Sekarang kalau saya pukulkan di dalam ruangan ini, sampean bisa nggak menemukan tandanya, bekasnya yang saya pukulkan di dalam ruangan ini? Otomatis kita nggak menemukan kan? Dan ending daripada ilmu ini sebenarnya apa? Yakni sir atau pengetahuan di dalam ilmu tauhid. Jadi mohon maaf walaupun teman-teman 1-2 yang memahami ilmu ini, yang sempat memutar elwa kultur, kira-kira teman-teman pernah membayangkan nggak sebelum adanya langit bumi seisinya, sebelum langit bumi seisinya ini ada, kira-kira ruangan yang maha besar ini apa? Berupa apa? Itu belum ada apa-apa loh ya.
belum ada langit, belum ada bumi, belum ada benda-benda angkasa. Bumi belum ada sama sekali. Kira-kira yang ada apa? Ini adalah bahasa sir dari orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ini adalah awal pengetahuan. Makanya pernah disebutkan, teman-teman pernah nggak membaca buku tentang kosong, tentang nol? Atau teman-teman membaca buku tentang angka setan? Kenapa dikatakan angka setan? Karena digunakan sebanyak apapun, angka itu nggak akan pernah habis. Dikalikan, dibagikan, dikurangi, ditambahkan, itu angka itu tidak akan pernah habis. Bahkan dia itu menjadi samudra angka atau menjadi kolam angka yang nggak pernah habis, digunakan sepanjang masa dan setelah masa ini habis. Makanya disebut tentang angka setan, atau yakni filosofi pengetahuan tentang sejarah nol atau kosong. Sejarah adanya nol atau kosong itu, teman-teman kalau mau membaca bukunya, itu banyak terjadi kontroversi yang super hebat. Banyak pembunuhan, pembantaian gara-gara dimunculkan angka nol atau kosong. Bahkan di dunia teologi, yakni para imam-imam besar pada zaman sebelum Masehi, pendeta-pendeta besar pada zaman sebelum Masehi, itu gara-gara muncul angka nol atau angka kosong, itu menjadikan apa? Menjadikan hiruk pikuknya atau goncangnya keadaan di masa itu. Jadi tapak kuntul mabur kalau kita mau menuntut ilmu, itu adalah acuan untuk dasar pondasi bagi para penuntut ilmu. Teman-teman silakan mungkin kalau mau ya cari buku tentang histori tentang angka nol atau kosong, sejarah angka nol atau kosong, atau angka setan. Nanti akan memicu tentang rasa keingintahuan semakin tinggi. Atau teman-teman kalau kepingin, mungkin teman-teman sekarang cerdas, teman-teman sekarang pintar sekali. Kalau teman-teman kepingin tahu rasa penasaran yang sangat tinggi di dalam diri teman-teman, coba teman-teman cari bukunya Jonathan Black, yakni tentang sejarah dunia yang disembunyikan. Teman-teman bisa menarik benang merah nggak di situ? Karena selama saya itu membaca buku-buku yang betul-betul menjadi polemik, buku yang betul-betul sangat sulit untuk ditarik garis benang merahnya, itu betul-betul buku tentang sejarah dunia yang disembunyikan. Sejarah dunia tentang apa? Tentang teologi, tentang ideologi, tentang filsafat, tentang keyakinan, tentang politiknya agama, tentang seluruh kejadian baik dari suku-suku zaman pra sebelum Romawi, sebelum Masehi, itu dibahas di dalamnya. Tapi teman-teman kalau tidak memiliki pondasi yang kuat di dalam buku, mendingan nggak usah baca buku tentang sejarah dunia yang disembunyikan, karena takutnya, mohon maaf, takutnya ingatan kita itu berpindah ke alam sebelah. Jadi kesimpulannya tentang tapak kuntul mabur, teman-teman silakan pahami tentang angka nol atau kosong. Saya yakin teman-teman tahu hikmah manfaatnya yang kita dapat apa. Kita akan semakin terbuka tentang ayat samudra yang saya sebutkan tadi. Kita semakin akan banyak tentang pengetahuan secara dan sangat luas, kita akan tahu. Makanya walaupun jiwa manusia mengetahui tentang apapun, jiwa manusia mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pikiran, tapi kita kalau nggak dipancing dengan membaca, dengan belajar, dengan merenung, impossible kita akan tahu tentang semua itu. Kalau kita cuma berharap di majelis akademis secara formal, mustahil juga kita akan mendapatkan tentang pengetahuan yang sangat luas. Ending dari seluruh pengetahuan
yakni ketentraman hidup di dalam diri. Kita akan selalu senantiasa tenang di dalam kehidupan, di dalam gelombang sandiwara kehidupan ini. Gelombang sandiwara dari pikiran kita, dari hati kita, dari jiwa kita. Ukurannya antara rogo jati dan sukmo jati itu ada ukuran masing-masing. Tetapi kalau keduanya disatukan menjadi manunggaling kawula Gusti, menyatunya antara diri dan sang esensi, kalau dunia dijadikan ukurannya, kita tidak akan pernah ketemu. Kalau kita mencari kenikmatan diri, uang, materi, finansial hanya dijadikan ukuran untuk sampai di dalam ketenangan abadi, tidak akan pernah didapatkan. Saya sudah mengalami semua itu, dan dunia materi, dunia finansial saya jadikan ukurannya. Dulu sekali saya tidak pernah mendapatkan. Saya tidak pernah mendapatkan duduk ayem, tenang, tentram di dalam kesendirian, di dalam lingkungan, di dalam pergaulan, di dalam ketaatan, di dalam rumah-rumah ibadah. Saya tidak pernah mendapatkan. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, saya bersyukur. Semoga vibrasi yang saya miliki ini teman-teman mendapatkan, teman-teman memiliki kebahagiaan yang betul-betul bahagia. Syukur kalau tentang finansial, tentang materi, selalu senantiasa mendapatkan layak nasib Allah, selalu senantiasa mendapatkan tentang keberuntungan. Sehat selalu untuk para teman, para sahabat, selalu berlimpah, selalu cerdas, selalu teliti di dalam ilmu. Semoga menjadi hamba-hamba yang mutakin. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.